Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini, Bai An sedang menginstruksikan Long Yuan, Lang Zai dan Chen Tian. Mereka terlihat sangat bersemangat, dan Bai An memberikan beberapa senjata dan pil kepada mereka yang dia buat beberapa bulan yang lalu. Saudara Yuan, saat kau di perjalanan nanti, coba kau sambil selidiki dan cari informasi sebanyak mungkin, dan bila kau bertemu orang-orang dari dunia luar, langsung bunuh saja mereka, ucap Bai An. Mendengar suara Bai An yang berbicara kepadanya, dengan cepat Long Yuan menjawab, "Baik Tuan Muda, aku tidak akan mengecewakan Anda." Terdengar suara Long Yuan sangat tegas. Tak menunggu lama, Long Yuan, Lang Zai dan Chen Tian langsung berpamitan kepada Bai An dan yang lainnya. "Aner, kakakmu tidak akan mengecewakanmu dan suatu saat nanti, kau akan mendengar nama kakakmu terkenal saat kau menuju wilayah daratan tengah," ucap Chen Tian lalu memeluk Bai An dengan erat. "Ya kak, aku sengaja mengutusmu bersama saudara Long Yuan dan Lang Zai, agar kau mendapatkan pengalaman saat bertarung, dan aku akan menantikan nama kakak akan terkenal saat aku ke daratan tengah nanti setelah masalah di daratan timur ini selesai," balas Bai An yang kini melepaskan pelukannya. "Aner, kami berangkat dulu," ucap Chen Tian. "Tuan muda kami berangkat dulu," ucap Long Yuan dan Lang Zai serempak. "Berhati-hatilah kalian, dan jangan gegabah saat bertindak," balas Bai An. Mereka bertiga mengangguk lalu melesat pergi ke arah tertentu dengan kecepatan sedang. Kini yang tersisa hanya Bai An, Yuer, Luaner, Liner dan Sen Bai. Lalu Bai An melirik ke arah mereka semua. Yuer langsung mendekati Bai An dan bertanya, "Kapan kita berangkat An Gege?" Mendengar suara dingin Yuer saat bertanya, kini Bai An sudah terbiasa, namun entah kenapa saat Bai An melihat mata Yuer, tubuhnya terasa dingin. "Kita berangkat sekarang Yuer," balas Bai An. Tiba-tiba sebuah suara menggema dari dalam gua, dari asal suara tersebut tidak lain adalah Sen Bai. Sen Bai langsung muncul dengan wujud harimau kecil dan langsung mendarat di atas kepala Bai An. Yuer langsung mengangguk. Lalu Bai An melihat ke arah Bai Luan. "Persiapkan dirimu Luaner, karena kita akan menjalani pertempuran hidup dan mati, dan kalian berdua juga, apa kalian paham?" "Jelas Bai An, kami paham," balas Bai Luan dan yang lainnya dengan serentak. "Baiklah, sekarang kita berangkat, mungkin kurang lebih butuh 1 hari jika tidak beristirahat, untuk sampai ke tempat ketujuan kita," ucap Bai An. Mendengar kata-kata Bai An, mereka hanya mengangguk lalu melesat dengan kecepatan penuh. Butuh waktu 10 menit untuk mereka keluar dari hutan kegelapan. Bai An terus menginstruksikan mereka untuk tetap melesat, dan sekarang mereka sudah melewati banyak desa dan kota-kota kecil. Dan beberapa jam kemudian, "An Gege, kita istirahat dulu, Liner sudah terlihat kelelahan dan hari sudah gelap," ucap Yuer. Bai An melihat ke arah Yuer yang berbicara kepadanya, lalu dia melihat ke belakang. Dapat dilihat jika wajah Liner sangat kelelahan, begitu juga Luaner, namun mereka terlihat memaksakan diri. Bai An mengangguk lalu berkata kepada mereka bertiga, "Saat kita sampai kota selanjutnya, kita cari penginapan." Yuer hanya mengangguk, sedangkan untuk Liner, dia terlihat sangat senang. "Terima kasih senior," ucap Liner. Berbeda dengan Bai Luan, wajahnya terlihat malu dan lesu, karena dia ketahuan kelelahan, padahal dia sudah sebaik mungkin menyembunyikan dirinya agar tidak terlihat kelelahan, tapi pada akhirnya, hal itu tetap saja ketahuan di mata gurunya. "Baik guru," jawab Luaner lesu. "Apa Luan Gege kelelahan sampai-sampai suara Luan Gege terdengar lemah?" tanya Liner yang terlihat perhatian. Bai Luan menggelengkan kepalanya,
Sedangkan Yuer agak iri melihat pasangan kekasih tersebut. Dia lalu melirik Baian yang tetap fokus ke arah depan. Hal itu membuat Yuer sangat kesal, namun dia mendengar suara yang membuatnya sangat bahagia. Itu bagus Yuer, jika Aner masih polos dan tidak terlalu mengerti tentang cinta, jadi dia tidak akan mendekati wanita lain jika sifatnya terus seperti ini, dia akan menjadi milikmu seorang. Ucap Senbai melalui telepati. Mendengar suara telepati dari gurunya itu, membuat Yuer langsung senang dan bahagia. Kini Baian sudah melihat kota yang lumayan besar dan memberitahu kepada mereka bertiga. Kita akan beristirahat di kota itu, ucap Baian. Tak lama Baian dan yang lain langsung mendarat agak jauh dari gerbang kota dan berjalan ke arah gerbang kota tersebut. Saat mereka sampai di depan gerbang, Baian heran mengapa tidak ada prajurit yang menjaga gerbang tersebut, karena biasanya di setiap kota kecil pasti akan ada penjaganya. Dan kota yang mereka datangi ini adalah kota menengah, itu yang membuat Baian sangat heran. Kenapa kita diam saja GG? Tanya Yuer. Mendengar pertanyaan Yuer, membuat lamunan Baian langsung hilang dan melihat ke arah Yuer. Aku hanya heran mengapa tidak ada penjaga di sini, dan aku berpikir pasti sudah terjadi sesuatu di kota ini, hingga tidak ada penjagaan di pintu gerbang ini. Jawab Baian. Ya guru. Aku pun juga heran, karena aku sangat mengenal kota ini dulu wilayah bekas kekuasaan bangsawan Han, dan aku sering datang ke sini dulu bersama ayah angkatku. Ucap Bai Luan menimpali. Ayo kita masuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Ucap Baian. Mendengar suara Baian yang lain langsung menganggukkan kepalanya. Saat Baian dan yang lain memasuki kota, mereka dapat melihat jika para warga tidak peduli terhadap kedatangan mereka. Mereka terus berjalan dan mengikuti arahan Bai Luan, karena hanya Bai Luan yang mengetahui kota tersebut. Saat mereka sampai di depan penginapan yang lumayan besar, Bai Luan berkata, "Ini dulu adalah penginapan milik bangsawan Han, tapi sekarang mungkin sudah menjadi milik bangsawan Si." Baian mengangguk saat mendengar penjelasan Bai Luan yang terlihat tenang, namun jauh di dalam lubuk hati Bai Luan, dia sedang menahan amarahnya ingin sekali membantai abis bangsawan Si, dan para sekutu yang ikut andil dalam pembantaian bangsawan Han termasuk orang tua angkatnya. Tenanglah Luaner, akan ada saatnya tiba, bersabarlah. Ucap Baian menenangkan. Baik guru, jawab Bai Luan dengan tegas. Mereka lalu masuk ke dalam dan melihat banyak sekali orang-orang yang sedang makan malam. Orang-orang yang sedang asik makan melirik ke arah pintu masuk dan melihat 4 orang yang sedang memasuki penginapan. Tak lama, semua lelaki yang ada di dalam sana meneteskan air liur mereka saat melihat 2 wanita yang seperti Dewi sedang bersama 2 pria muda. Saat ini, Baian langsung menuju ke tempat pelayan penginapan berada. "Ada yang bisa saya bantu Tuan Muda?" ucap pelayan wanita muda tersebut dengan sedikit malu-malu, karena melihat ketampanan Baian yang melebihi kata wajar. Yuer langsung melototi pelayan tersebut dengan dingin, itu membuat pelayan wanita itu bergetar ketakutan. Baian hanya menggelengkan kepalanya melihat sifat Yuer. "Aku pesan 4 kamar terbaik kalian, berapa yang harus aku bayar?" ucap tanya Baian. "Untuk kamar VIP, 1 malam per kamar 5 koin emas Tuan, jika 4 kamar jadi 20 koin emas." Jawab pelayan itu dengan gugup karena takut kepada Yuer yang dari tadi terus-menerus melotot ke arahnya. Baian langsung memberikan 25 koin emas. "Ambil sisanya untukmu," ucap Baian. "Terima kasih Tuan Muda, lalu apa Anda akan memesan makanan?" tanya pelayan itu bersemangat. Karena sudah diberikan bonus, dia terlalu senang hingga melupakan rasa takutnya akibat ditatapi Yuer. "Nanti saja, kami ingin istirahat terlebih dulu," jawab Baian yang diangguki pelayan tersebut, lalu pelayan itu memberi 4 kunci kepada Baian. "Nanti akan ada pelayan yang akan mengantar Anda ke kamar Tuan Muda dan yang lain," ucap pelayan tersebut. Mendengar ucapan sang pelayan, Baian mengangguk lalu Baian membagikan kunci tersebut kepada Yuer, Luaner dan Liner. Setelah membagi kunci kamar, seorang pelayan datang menghampiri mereka.
Mari saya antar tuan muda dan nona sekalian, ucap pelayan pria tua tersebut. Bai Luan kini sedang memperhatikan pelayan pria tua tersebut dengan teliti. Seketika itu matanya menjadi melotot. Menyadari tingkah Bai Luan, Bai An dengan cepat menyuruh pelayan pria tua tersebut mengantar mereka. "Cepat, antar kami," ucap Bai An. "Baik tuan," balas pelayan tersebut. Mereka lalu berjalan. Kini tingkah Bai Luan terlihat gelisah. Bai An, Yue dan Liner menyadari itu. Tak lama mereka sampai ke tujuan. Bai Luan tanpa basa-basi menarik pria tua itu masuk ke dalam. Terlihat pria itu memberontak namun tetap tidak bisa melawan, jadi dia hanya pasrah saja. Bai An dan kedua perempuan mengikuti masuk ke kamar Bai An. "Tuan, apa salah saya?" ucap pria tua itu bergetar ketakutan. "Ini aku ayah, Luaner. Apa kau tidak bisa mengenaliku?" tanya Bai Luan kini dengan mata berkaca-kaca. Luaner, apakah benar ini kamu nak?" ucap pelayan tersebut. Pria tua itu kini bergetar tidak percaya melihat pria muda tampan dan terlihat lebih dewasa dari saat mereka berpisah, sehingga dia tidak bisa mengenali Bai Luan karena terlalu banyak perubahan pada putra angkatnya tersebut. Bai Luan hanya mengangguk. "Benar ini putramu ayah, aku berhasil selamat dari sekte biadab itu, walau tanganku sempat terpotong. Namun aku bertemu seseorang yang menjadi guruku sekarang, dan membuatku kuat dan banyak perubahan, bahkan tanganku yang terpotong pun bisa beliau tumbuhkan lagi," ucap Bai Luan. Pria tua itu diam mencerna kata-kata putranya tersebut. Dia meneliti kekuatan putranya namun tidak bisa. "Ayah tidak bisa melihat tingkat kultivasimu Luaner, kenapa bisa?" tanya pria tua tersebut dengan heran. "Itu karena aku menekan kekuatanku ayah." Mendengar jawaban Bai Luan, membuat pria tua atau Hanci tercengang. Dia tidak percaya akan ucapan putranya hingga mencoba meneliti tingkat kultivasi putranya lagi. Namun tidak bisa, jadi dia hanya menghela nafas. "Ayah, bagaimana ayah bisa selamat, dan bagaimana bisa ayah menjadi pelayan di sini?" tanya Bai Luan. Itu karena ayah tidak dibunuh, tapi ayah dijadikan budak oleh mereka di sini, dan kultivasi ayah dilumpuhkan," jawab Hanci. Mendengar itu, membuat Bai Luan sangat marah dan ingin langsung pergi membantai orang-orang bangsawan Han. Begitu juga dengan Sen Linlin, tapi saat mendengar suara Bai An, seketika itu mereka langsung menunduk. "Tahanlah, dengar dulu cerita ayahmu sampai selesai Luaner," tegas Bai An. "Siapa tuan muda ini Luaner?" tanya Hanci dengan sopan. "Oh iya ayah, Luaner lupa memperkenalkan, beliaulah yang Luaner ceritakan tadi, dia adalah guruku ayah. Ayah pasti tidak akan percayakan, hehehe, jika guru mau, beliau bisa menghancurkan seluruh daratan tempat kita berpijak ini ayah," jelas Bai Luan dengan tersenyum. Mendengar jawaban anaknya yang sangat bangga sekali terhadap Bai An, dan melebih-lebihkan gurunya tersebut, tentu saja dia tak akan pernah mau percaya begitu saja. Bai An melihat kelakuan Bai Luan begitu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu menghela nafas. Sudahlah Luaner, jangan melebih-lebihkan." "Maaf guru," ucap Bai Luan. "Oh ya paman bisa lanjutkan cerita Anda," ucap Bai An kepada Hanci. Hanci mengangguk, lalu menceritakan semuanya kepada Bai Luan, Bai An dan kedua perempuan cantik tersebut. Saat Hanci selesai bercerita, Bai Luan yang dari tadi terlihat selalu menahan amarah kini mukanya memerah padam, dan sangat ingin menyelamatkan ibu angkatnya yang dipenjarakan dan akan dijual sebagai budak. Bai An kini sedang berpikir dengan memegangi dagunya. Setelah mendapat ide, dia lalu melihat Hanci dengan teliti lalu berkata, "Paman, aku akan menyembuhkanmu dulu." "Terima kasih tuan muda," ucap Hanci sambil menangkupkan tangannya. Bai Luan yang mendengarkan juga berterima kasih kepada gurunya. "Sudahlah, kita ini keluarga. Sudah seharusnya aku membantumu," ucap Bai An. "Jadi guru, apa yang selanjutnya kita lakukan?" tanya Bai Luan. "Kau akan mengerti apa yang aku rencanakan pada saatnya tiba Luaner. Cukup kau ikuti saja perintahku," ucap Bai An. Bai Luan hanya mengangguk dan langsung diam.
Aku menyadari banyak mata-mata di penginapan ini, dan kau pasti menyadarinya juga Luaner. Paman, kembalilah dulu, nanti aku akan menemuimu, ucap Baian. Baik Tuan Muda, aku pamit dulu, balas Hanci. Hanci kini melihat Baian seperti hantu, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Hal itu membuat gelak tawa bagi Bai Luan dan Liner, hanya Yuer saja yang sedikit tersenyum tipis. Menyadari kelakuannya ini, Hanci langsung malu setengah mati, dan tanpa permisi dia langsung keluar dengan cepat. Baiklah, apa kalian akan diam seperti ini? Menyadari pertanyaan Baian, mereka langsung mengerti. Saat akan keluar, Baian menyuruh Bai Luan untuk membunuh semua tikus-tikus yang menguping pembicaraan mereka. Bai Luan langsung mengangguk lalu keluar bersama Liner. Saat ini hanya Baian, Senbai dan Yuer yang tersisa. Baian lalu melirik Yuer yang masih saja berdiri. Yuer yang menyadari tatapan dari Baian berkata dengan dingin, "Aku akan bersamamu di sini Angge." Setelah mengatakan itu, dia langsung ke tempat tidur dan duduk di ranjang tersebut. Baian hanya menghela nafas panjang lalu berjalan ke pojok dan mulai bermeditasi. Saat ini di luar Bai Luan berjalan turun ke bawah yang diikuti Liner. "Kenapa kau tidak istirahat saja Liner?" ucap Bai Luan. "Tidak, aku mau ikut bersenang-senang bersamamu," balas Liner yang langsung memeluk tangan Bai Luan. Menyadari itu Bai Luan langsung menepisnya dengan memegang kepala Liner. "Di sini banyak orang, jangan seperti anak kecil, kau sudah beranjak dewasa sekarang," ucap Bai Luan. Mendengar kata-kata Bai Luan yang terlihat sok dewasa, Liner hanya mendengus kesal, lalu berjalan mendahului Bai Luan dengan suara yang menggerutu. Bai Luan langsung mengikuti dari belakang. Saat mereka turun, mereka masih melihat banyak sekali orang yang sedang makan. Tak lama setelah mereka mencari tempat duduk dan duduk di sana, seorang pelayan lumayan cantik datang dengan sikap genit. "Tuan muda tampan, Anda ingin memesan apa?" ucap tanya pelayan wanita muda tersebut dengan gaya centilnya. Mendengar suara pelayan tersebut yang mencoba merayu Bai Luan, membuat Liner semakin kesal, lalu menatap pelayan itu dengan tatapan membunuh. Pelayan itu langsung menjadi ciut dan merubah sikapnya. Liner langsung merasa bangga. Bai Luan yang dari tadi melihat menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Makanan terbaik tempat ini." Pelayan tersebut mengangguk dengan cepat dan langsung pergi. Bai Luan menyadari banyak tatapan mengarah kepadanya, apalagi tatapan nafsu kepada Liner, namun dia menghiraukannya, dan dia lebih fokus kepada aura 4 orang yang kini menatapnya dengan nafsu membunuh yang besar. Walaupun mereka menahannya, Bai Luan dan Liner tetap bisa merasakannya, karena mereka hanya pada tingkat jalan surgawi puncak, dan hanya satu berada pada tingkat raja awal. Bai Luan hanya melirik mereka sekilas. Setelah melirik sekilas, dia sekarang tahu jika mereka berempatlah yang menguping mereka tadi. Tak lama, makanan datang lalu mereka pun memakannya dengan lahap. Saat makan Bai Luan menyadari jika keempat orang tersebut telah keluar dari penginapan. Setelah beberapa saat keempat orang tersebut keluar, Bai Luan merasakan keempat orang tadi bersama 2 aura berbeda yang sedang menuju ke arahnya. Seketika itu dia menyebarkan energi spiritualnya untuk melihat 2 aura berbeda tersebut. Sekarang dia bisa melihat ke-6 orang tersebut, dan 2 orang di antaranya dia sangat kenal. Orang yang dia kenal itu adalah tuan muda dari bangsawan Si, bersama tetua ketiga dan bersama keempat orang tadi. Bai Luan pun tersenyum senang karena tidak perlu mencari mereka, kini mereka sendiri yang datang sendiri. Akhirnya kesabarannya terbayar dan apa yang diucapkan gurunya ada benarnya. Sedangkan Liner sudah tidak peduli di sekitarnya, karena dia sedang menikmati hidangan yang ada di depannya. Dia terlalu asik dengan dunianya sendiri yang sedang makan dengan rakus seperti orang kelaparan. Saat Bai Luan mengalihkan pandangan ke arah Liner, dia tertegun melihat kelakuan wanita di depannya itu. Saat Bai Luan ingin menegurnya, dia mendengar suara teriakan dengan nada yang sombong dan sangat arogan. "Hei kau, berikan wanita yang bersamamu, dan potong kedua tanganmu lalu pergilah dari sini, itu tanda pengampunan dariku." Bai Luan langsung menoleh ke arah asal suara dengan santai,
dia diam tanpa membalas suara pemuda arogan tersebut. Melihat dia tidak dijawab membuat pemuda itu kesal dan berteriak dengan lantang. "Hei bajingan sial, aku bicara padamu!" teriak pemuda tersebut. Pemuda itu menunjuk-nunjuk Bai Luan dengan amarah, lalu dia melihat gadis cantik di sebelah Bai Luan membuat benda keramatnya memberontak ingin keluar dari kandangnya. "Aku ingin wanita itu menjadi milikku." Terdengar lagi ucapannya yang arogan, lalu dia melangkah ke arah Bai Luan dan Liner. Setelah dia sampai, dia melirik Bai Luan sekilas, dan kemarahannya langsung mereda saat melihat gadis yang terlihat sedang asyik makan. Bai Luan langsung tertawa dan bergumam dalam hati, "Nikmatilah penderitaanmu selanjutnya. Hai sayang, jika kau mau makanan yang lebih banyak dan enak, aku bisa memberikan itu semua. Apakah kau mau, daripada kau bersama laki-laki miskin ini?" Ucap pemuda tersebut dengan nada yang sangat arogan dan menunjuk Bai Luan yang terlihat santai. Tetua ketiga yang dari tadi melihat Bai Luan cukup penasaran, karena dia terlihat tidak sedikit pun ketakutan pada dirinya, saat dirinya melihat tuan muda si Suan menggertaknya, dan dia juga tidak bisa melihat tingkat kultivasi Bai Luan. Itu membuatnya cukup khawatir, karena dia takut mencari masalah dengan orang yang salah. Namun dia berpikir tidak mungkin ada seorang pemuda yang melebihi tingkat kultivasi dirinya yaitu tingkat Raja Puncak. Itu membuat tetua ketiga berpikir mungkin Bai Luan adalah seorang pemuda biasa, bukan seorang kultivator. Saat tetua ketiga masih sibuk pada pikirannya, seketika dia mendengar suara teriakan yang menyadarkan lamunannya. "Ah, bajingan, siapa yang berani memotong tanganku, keluar kau bangsat!" Ucap si Suan yang tidak lain adalah tuan muda tersebut. Si Suan tidak menyadari tadi saat dia memegang tangan Liner, dan menghentikan Liner yang lagi asyik makan, itu membuatnya sangat marah dan saat melihat pemuda yang berani menghentikannya makan, dia langsung dengan cepat mengeluarkan pedangnya lalu memasukkannya lagi. Tidak ada yang tahu jika Liner lah yang memotong tangan si Suan kecuali Bai Luan yang kini tersenyum senang dalam hatinya. Lalu dia bergumam dalam hatinya, "Nikmatilah penderitaanmu mulai sekarang, karena kau sudah berani mengganggu serigala betina yang sedang kelaparan." Tetua ketiga langsung melesat ke arah si Suan, dia takut jika dia yang akan terkena imbasnya karena terlambat membantu, begitu juga dengan keempat yang memberi si Suan kabar jika ada gadis cantik di penginapan, mereka juga melesat membantu. Tuan muda Suan, apa Anda tidak apa-apa?" tanya tetua ketiga dengan khawatir. Mendengar pertanyaan tetua ketiga seperti itu, membuatnya langsung berteriak marah, "Tidak apa-apa-apanya, apa kau buta dan tuli tidak mendengar jika aku sedang kesakitan?" "Oh," bentak si Suan dengan sangat marah menahan sakit. Tetua ketiga langsung membantu untuk menutup luka si Suan agar tidak kehabisan darah. Sedangkan orang-orang yang dari tadi nonton semua ada yang langsung keluar, karena tidak ingin ikut campur, ada sebagian yang berpikir picik sengaja membantu tuan muda Suan agar mendapatkan uang darinya. Kini Bai Luan hanya menonton dengan wajah berseri-seri melihat si Suan yang terlihat kesakitan. Sedangkan Liner yang sudah tidak minat makan kini menatap Bai Luan untuk meminta penjelasan. Namun Bai Luan sengaja mengalihkan pandangannya agar tidak melihat Liner yang kini menatapnya. Tetua ketiga langsung melihat sekitar, lalu pandangannya tertuju pada Bai Luan yang terlihat senang atas penderitaan si Suan, lalu dia berteriak, Kau pasti tahu siapa yang berani melukai tuan muda Suan, sehingga kau terlihat senang, cepat beritahu siapa orang yang memotong lengan tuan muda Suan." Bentak tetua ketiga ke arah Bai Luan. Bai Luan mengangkat bahunya. "Kenapa kau tanya aku? Kau sendiri melihat aku hanya berdua saja, lalu siapa yang kau maksud?" "Aku tidak mengerti," jawab Bai Luan dengan nada polos. "Bohong, tetua, tadi mereka berempat, aku sendiri yang menyelidikinya," jawab pengikut tuan muda Suan yang tingkat kultivasinya pada tingkat raja awal. Mendengar itu, membuat si Suan berteriak, "Bunuh dan siksa dia dan orang yang kau maksud, kecuali gadis ini." Mendengar perintah itu mereka berempat langsung menuju ke arah Bai An,
namun baru 3 langkah mereka melangkah, kaki mereka sudah terputus. "Kamu mencari orang yang memotong tanganmu kan? Itu aku," ucap Liner tiba-tiba mengagetkan mereka semua. "Aak, aak!" Suara teriakan keempat bawahan Suan menggema di penginapan itu membuat semua orang bergidik ngeri. Tetua ketiga langsung bersiaga untuk melindungi si Suan dan mengarahkan pedangnya ke arah Liner. Si Suan langsung bergidik ketakutan saat tahu orang yang memotong tangannya adalah gadis yang dia pegang tadi, dan kini dia sadar, saat dia memegang tangan gadis itulah, gadis tersebut langsung memotong tangannya dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang melihatnya. Apa kau tidak tahu kalau aku tuan muda bangsawan si Suan? Jika kau meminta maaf dan melayaniku, aku akan memaafkanmu," ucap si bajingan tersebut. "Oh, jika aku tidak mau, lantas apa yang bisa kau lakukan padaku?" jawab Liner. "Aku akan membunuh pemuda itu dan mencincangnya di depanmu. Aku tahu kalian pasti pasangan kekasih, lalu aku akan menikmati tubuhmu setiap inci di depannya, hahaha." Terdengar suara tawa si Suan menggema, dan dia kini tidak merasakan rasa sakit lagi. Suan terlihat menyeringai kejam. "Oh, coba saja jika kau bisa," balas Liner santai, lalu dia mengayunkan tangannya, tak lama tangan kanan melayang lalu jatuh. "Ah, bajingan, beraninya kau memotong semua tanganku, bunuh. Bunuh mereka semua," ucap si Suan kini berteriak kesakitan. "Cepat bunuh dia, kenapa kau diam?" tetua ketiga, ucap Suan lagi menatap tetua tersebut dengan amarah yang besar. Sedangkan tetua ketiga kini bergetar, karena dia tidak bisa bergerak karena ditekan oleh seseorang dan saking takutnya dia tidak menjawab Suan. Tetua ketiga kini berusaha melirik siapa orang yang menekannya, dan saat dia tahu siapa orangnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar keras karena melihat Bai Luan yang sedang tersenyum ke arahnya dengan duduk santai. Dia kini mengerti mengapa dia tak bisa melihat tingkat kekuatan pemuda tersebut, itu karena pemuda itu jauh lebih kuat darinya, dan mungkin dia jauh lebih kuat dari patriark bangsawan si. Tidak hanya tetua ketiga saja yang ditekan, namun orang-orang yang berniat membantu tuan muda si Suan juga tertekan. Terlihat kini orang-orang tersebut terbaring, ada yang masih sadar dan ada yang pingsan. Si Suan masih belum menyadari hal ini sehingga dia masih berteriak-teriak kepada semua orang seperti orang gila, namun tidak ada yang membalas teriakan atau menuruti kemauannya. "Tuan muda Suan, cepatlah lari dari sini, kita bukan lawan mereka, bahkan jika patriark si turun tangan pun dia belum tentu menang melawan pemuda itu." Mendengar ucapan tetua ketiga yang terbata-bata dan berusaha sekuat tenaga berbicara kepadanya, dia lalu melirik Bai Luan. Si Suan heran lalu berteriak kepada tetua ketiga. "Apanya? Dia hanya pemuda biasa, jangan bercanda kau tetua ketiga, atau aku akan melaporkanmu kepada ayah." Mendengar teriakan ancaman Suan membuat tetua ketiga langsung lesu, dia tahu dia akan mati, namun, dia tidak ingin tuan mudanya yang mati, tapi melihat betapa bodohnya si Suan membuatnya tidak bisa apa-apa. "Cepat selesaikan Luaner, Liner." Terdengar suara telepati dari Bai An untuk Bai Luan dan Sen Linlin. Saat mendengar itu, membuat mereka berdua tersenyum kecut karena mereka masih ingin bersenang-senang. Tak lama Liner langsung mengayunkan pedangnya lagi membuat suara teriakan dari si Suan yang lebih menggema lagi saat Liner memotong kedua kakinya. Liner tanpa berlama-lama membunuh semua orang yang ikut campur masalah mereka dan hanya menyisakan Suan dan tetua ketiga. Sedangkan orang-orang yang menonton dari luar penginapan kini ada yang langsung melarikan diri, ada yang pingsan di bawah teman mereka, ada juga yang menabrak tembok saat mereka lari ketakutan melihat adegan berdarah tersebut. Beraninya kau? Apa kau tidak takut jika kalian membunuhku? Orang-orang klan Si dan sekutunya akan memburu kalian semua dan keluarga kalian." Mendengar ancaman-ancaman yang banyak dilontarkan si Suan, Bai Luan hanya tersenyum tipis. Bagaimana rasanya Suan? Saat mendengar namanya dipanggil yang terdengar akrab membuat Suan langsung bergetar. Kau siapa sebenarnya bangsat?" tanya si Suan. "Aku adalah Bai Luan bangsat," jawab Bai Luan dengan nada dinginnya.
Kau si bangsat Bai Luan. Bajingan, kubunuh kau bangsat. Teriak si Suan. Lihatlah dirimu sekarang bangsat, siapa sebentar lagi yang akan mati, jahahaha, balas Bai Luan dengan tawa mengejek. Bajingan sial kau Bai Luan. Terdengar teriakan marah, frustasi, pasrah dari si Suan saat tahu pemuda di depannya ternyata mantan sahabat yang dia hianati dulu. Sedangkan tetua ketiga tertegun, karena dia baru sadar ternyata dia itu Bai Luan. Seorang yang jenius dari bangsawan Han yang berhasil melarikan diri 10 bulan lalu. Tetua ketiga tiba-tiba bergidik begitu tahu betapa kuatnya Bai Luan sekarang. Bangsawan Si akan berakhir dengan sangat mengenaskan jika orang-orang berjubah hitam tidak membantunya. Gumam tetua ketiga. Gumamannya tidak dapat didengar oleh siapapun termasuk Bai Luan, Sen Linlin, kecuali Bai An yang dari tadi memperhatikan mereka dari dalam kamarnya. Tak lama Liner memenggal kepala si Suan, dan saat Liner ingin memenggal kepala tetua ketiga, dia tiba-tiba berhenti membuat Bai Luan penasaran. Ada apa Liner, kenapa kau tidak membunuhnya? Tanya Bai Luan penasaran. Dia berpikir apakah mungkin Liner ingin menyiksanya terlebih dulu, namun dia sadar pasti Liner mendapat pesan juga dari gurunya. Sedangkan tetua ketiga heran kenapa dia tidak dibunuh. Dia berpikir liar membuatnya tiba-tiba bergidik ngeri saat melihat gadis tersebut seperti seorang iblis berwujud manusia. Tetua ketiga berpikir akan disiksa, dikuliti, atau dibakar hidup-hidup. Senior guru meminta jangan membunuhnya dan menyuruh kita untuk membawanya. Jawab Liner lembut. Mendengar itu Bai Luan mengangguk. Sedangkan tetua ketiga semakin berpikir liar saat mendengar kata senior guru yang bisa memerintah kedua iblis di depannya itu. Pasti senior guru tersebut lebih mengerikan pikirnya. Tak lama dia berteriak. Bunuh aku tuan muda, tolong bunuh aku mohon jangan bawa aku ke tempat kalian, bunuh aku. Mendengar tetua itu berteriak memohon dan menangis membuat Liner tertawa terbahak-bahak, sedangkan Bai Luan hanya tersenyum menyeramkan. Kau cengeng sekali untuk posisi seorang tetua, ucap Liner yang masih tertawa. Lalu Bai Luan menyeret tetua tersebut masuk ke dalam penginapan yang berada di atas. Kini penginapan tersebut sepi, tidak ada orang lain di sana selain kelompok Bai An. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di sebuah tempat yang terlihat seperti istana. Di dalam ruangan mewah terlihat Patriaksi mengamuk saat melihat batu berwarna biru pecah. Dan batu itu milik putranya, itu tandanya putranya sudah tewas. Bangsat sialaan, siapa yang berani membunuh putraku satu-satunya? Teriak Patriaksi. Cepat, kalian cari tahu siapa yang berani melawan bangsawan Si. Jika kalian semua tidak dapat menemukannya, kalian yang akan kusiksa. Patriaksi terlihat sangat marah, dia sudah seperti tidak peduli dengan wibawanya sekarang. Dia hanya ingin tahu siapa orang yang berani membunuh putra satu-satunya. Dia terlihat sangat kacau, dan melampiaskan amarahnya kepada banyak sekali prajurit-prajurit yang ada di sana. Hentikan kelakuanmu ini Si Huan, tiba-tiba terdengar suara datang menghentikan kekacauan yang Patriaksi Huan lakukan. Bagaimana aku tidak marah, mereka semua tidak pecus dalam menjaga putraku kakak. Teriak Si Huan kepada kakaknya. Tenanglah, aku mendapat kabar kalau Waner datang ke penginapan bunga mawar tadi bersama tetua ketiga, dan aku juga melihat kalau batu kehidupan tetua ketiga tidak pecah. Apa, berarti ini ulah tetua ketiga? Akan kubunuh dia. Teriak orang gila tersebut. Kau tenang sedikit, kalau kau tenang kau bisa berpikir jernih, jangan seperti ini sehingga pikiranmu kacau. Mendengar teriakan dan amarah Si Huan, kakaknya membalas dengan suara tenang. Bagaimana aku bisa tenang kakak, jika itu putramu aku yakin kau akan melakukan hal yang sama sepertiku. Kau goblok, itu semua tidak mungkin terjadi kepadaku, karena aku tidak mempunyai anak. Dan kau ini tolol, tidak mungkin tetua ketiga berkhianat dan membunuh Waner, coba kau pikir ulang terlebih dahulu, mungkin terjadi sesuatu di penginapan bunga mawar. Mendengar kata-kata kakaknya, Si Huan menjadi agak tenang mencoba berpikir dan dia tiba-tiba sadar tidak mungkin tetua ketiga akan membunuh putranya,
karena dia tahu betapa sayangnya tetua ketiga kepada putranya dan apapun yang dilakukan putranya pasti tetua ketiga akan membela mati-matian walaupun nyawa menjadi taruhannya. Si Huan kini semakin tenang, dan dia berpikir apakah putranya salah menyinggung orang sehingga dia dibunuh, dan tetua ketiga dijadikan tawanan, tapi dia berpikir lagi, apa untungnya mereka menahan tetua ketiga, karena dia tahu tetua ketiga sampai mati pun akan menutup mulutnya. Banyak sekali pikiran-pikiran liar di kepala si Huan sekarang. Jadi apa yang akan kita lakukan, Kak? Melihat si Huang sudah kembali tenang dan kini bertanya kepadanya, dia sedikit tersenyum. Kita selidiki dulu. Aku berpikir ini ulah orang-orang Kaisar Xiao, karena mereka tahu kita berkhianat dan berusaha untuk menjatuhkan kekaisaran Xiao berkat bantuan Tuan berjubah hitam. Ucap kakak si Huang dengan tenang. Jadi apa yang harus kulakukan, kakak? Tanya si Huan lagi penasaran, karena si Huan tahu kakaknya ini pintar dalam membuat rencana. Tanya saja kepada orang-orang yang menonton di penginapan, mereka pasti tahu ciri-ciri orang yang membunuh Waner dan yang menahan tetua ketiga. Mendengar itu membuat si Huan kini seperti orang bodoh. Kenapa kita tidak langsung menyerang mereka dengan kekuatan penuh saja, Kak? Aku yakin mereka belum pergi dari sana, jadi kita bisa langsung membunuh mereka. Mendengar perkataan si Huan yang sangat bodoh, kini membuat kakaknya tersebut menjadi kesal karena betapa bodohnya adiknya ini. Kau itu sangat tolol dari dulu, pikir pakai otak, jika mereka tahu yang mereka bunuh itu Tuan Muda Si, dan mereka tidak takut, berarti mereka juga mempunyai persiapan. Jadi kita selidiki dulu kebenarannya. Kalau ternyata mereka mempunyai persiapan dan jebakan, kita yang akan binasa, atau jika kita tahu mereka lebih kuat dari kita bisa meminta bantuan dari Tuan berjubah hitam, karena kita tidak bisa mengatasi mereka. Mendengar jawaban kakaknya yang begitu kesal membuat si Huan malu, lalu dia bertanya lagi. Apakah Tuan berjubah hitam benar-benar akan membantu kita kali ini, Kak? Karena mereka sangat sulit untuk turun tangan. Tanya si Huan. Tentu saja mereka mau, karena bila mereka benar-benar kuat, itu bisa menjadi penghalang untuk Tuan berjubah hitam. Jadi mereka pasti akan turun tangan, balas kakaknya kini yang suaranya sudah tenang seperti biasa. Si Huan mengangguk lalu menatap para tetua yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka. Si Huan menatap mereka dengan tajam lalu berkata dengan arogan. Apa kalian tidak mendengar pembicaraanku dengan kakakku tadi? Teriak si Huan. Kami dengar, patriark. Jawab mereka serempak dengan tubuh bergetar. Mendengar jawaban mereka semakin menyulut emosi si Huan. Jika kalian dengar, mengapa kalian hanya diam saja seperti patung? Kalian benar-benar badut goblok yang tidak berguna. Cepat selidiki mereka. Apa kalian harus membuatku marah dulu baru kalian bertindak? Teriak si Huan dengan muka merah, dia terlihat ingin memakan mereka semua. Mendengar teriakan dan amarah patriark si Huan tanpa berlama-lama mereka semua langsung bergerak keluar dengan cepat, mereka terlihat berlomba-lomba untuk keluar. Tak lama setelah mereka keluar, kakaknya si Huan langsung berkata, aku akan kembali berkultivasi dulu untuk meningkatkan kekuatanku, jika ada apa-apa yang tidak bisa kau hadapi, hubungi langsung aku dan ingat jangan bertindak sebelum berpikir, karena kau satu-satunya keluargaku, dan aku tidak ingin kau kenapa-kenapa, ingat itu. Mendengar suara kakaknya yang tegas, si Huan langsung menjawab, baik kakak, aku pasti akan berpikir dulu sebelum bertindak, dan akan menghubungimu kalau aku tidak bisa menghadapi masalah ini. Mendengar jawaban tegas dari si Huan, dia langsung melesat pergi. Melihat kakaknya pergi si Huan langsung masuk ke dalam. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.